Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyani dengan NIM 186500045. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi tentang fase perencanaan proyek teknologi informasi. Langsung saja, yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki. Kemudian fungsi-fungsi perencanaan proyek. 1. Sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. 2. Merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. 3. Merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Kemudian tahapan perencanaan proyek. Pertama, urutan kerja, di mana seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas. Ketiga, ramalan informasi penyelesaian proyek, yaitu performasi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. 1. Yaitu penempatan tujuan. Kedua, perencanaan organisasi proyek. Ketiga, rencana anggaran dan sumber daya. Kemudian fase perencanaan proyek teknologi informasi. 1. Merencanakan proyek. 2. Mempersiapkan proyek. 3. Mendefinisikan rincian proyek. Pertama tadi, yaitu perencanaan proyek, yaitu terbagi 4 bagian dalam perencanaan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu 1. Perencanaan strategi. 2. Mengidentifikasi sistem pada proyek. 3. Menetapkan kendala proyek. 4. Menetapkan prioritas proyek. Kemudian perencanaan strategi. 1. Yaitu merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sarana. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Kedua, yaitu mengidentifikasi subobjek. Untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Ketiga, menetapkan kendala proyek. Memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya 1. Batasan dana yang diperkenakan. 2. Batasan waktu penyelesaian. 3. Umur ekonomis proyek yang dibangun. 4. Struktur organisasi. 5. Peraturan-peraturan perusahaan. Kemudian 4. Menetapkan prioritas proyek, yaitu kriteria rasional. 1. Meningkatkan keuntungan. 2. Menghemat biaya. 3. Meningkatkan kelangsungan hidup sistem. 4. Keterkaitan hubungan dengan subsistem lain. Kelima, kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek, kriteria tidak rasional, yaitu 1. Manajemen tidak berminat. 2. Menonjolkan kebanggaan. Kemudian bagian 2, yaitu mempersiapkan proyek. 1. Menunjuk anggota lain. 1. Konsultasi. Kedua, personil perusahaan sendiri. 3. Gabungan konsultasi dengan personil perusahaan. Kemudian menggunakan jasa konsultan. Kelebihan: 1. Waktu penyelesaian cepat. 2. Kualitas lebih baik. Kelemahan: biaya lebih tinggi. 2. Rahasia perusahaan terbuka. Kemudian kombinasi menggunakan jasa konsultasi dan resource internal. Kelebihan: waktu penyelesaian lebih cepat. 2. Hasil sangat berkualitas. Kelemahan: biaya lebih tinggi. 2. Rahasia perusahaan terbuka. Kemudian mengumumkan proyek. 1. Alasan pengembangan. 2. Apa dasarnya. 3. Dampak keuntungan pegawai. Kemudian mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Melakukan studi kelayakan. 1. Memahami lingkup proyek yang akan dibangun. 2. Menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Kemudian menilai kelayakan proyek. Pertama, yaitu 1. Kelayakan teknik. 2. Kelayakan hukum. 3. Kelayakan operasi. 4. Kelayakan jadwal. 5. Kelayakan ekonomi. 1. Yaitu kelayakan teknik. Kata kunci, apakah teknologi itu nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru?
Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu 1. Ketersediaan alat dan teknologi di pasar. 2. Ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kemudian kelayakan hukum, di mana kata kuncinya yaitu apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dalam hal hukum yang berlaku. Hal-hal yang dipertimbangkan: 1. Prosedur yang digunakan pada sistem. 2. Teknologi jaringan yang digunakan. Kelayakan operasi, kata kuncinya yaitu apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan. Hal-hal yang dikembangkan: 1. Kemampuan personil. 2. Kemampuan operasional sistem. 3. Kemampuan pengendalian dan efisien dari sistem. Kemudian kelayakan jadwal, kata kuncinya yaitu dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan: 1. Memanfaatkan waktu dengan baik. 2. Perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai dengan kemampuan SDM. Keempat, alat bantu yang dapat digunakan. Kemudian kelayakan ekonomi, kata kunci yaitu apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu 1. Berdasarkan dana yang diperlukan. 2. Manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya pengembangan. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Perchart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.